Halo, apa kabar sahabat kabar bursa? Anda menyaksikan Editorial Point bersama saya, Maria Rahu Halek. Mengangkat isu terkini, mengupas topik terhangat, membedah dari sudut pandang yang tak biasa. Mari kita bongkar isu yang lagi panas-panasnya. Di tengah tekanan geopolitik global, Indonesia mulai mengambil peran baru. Bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai arsitek. Melalui platform B57 Plus, Indonesia mendorong terbentuknya kekuatan ekonomi mandiri bersama negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk mengurangi ketergantungan pada blok global. Dunia tak lagi berjalan dalam pola globalisasi lama, rantai pasok terfragmentasi, dan ekonomi semakin dipengaruhi kepentingan geopolitik. B57 Plus hadir sebagai respons strategis. Platform ini menghubungkan negara-negara OKI dengan diaspora dan pelaku bisnis global untuk membangun rantai nilai halal yang terintegrasi. Selama ini, banyak negara anggota masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Melalui B57 Plus, pola tersebut didorong berubah menjadi hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Bagi Indonesia, ini peluang besar untuk memimpin. Namun, tanpa kesiapan industri, Indonesia juga berisiko hanya menjadi pasar. Karena itu, hilirisasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia ikut, tetapi apakah Indonesia siap memimpin. Apakah ini momentum Indonesia menjadi pemain utama ekonomi global? Atau justru kita kembali mengulang sejarah? Kaya sumber daya tapi minim nilai tambah. Kita akan bahas lebih dalam bersama narasumber tetap di kabarbursa.com, Pak Uslimin Usle selaku pemimpin redaksi kabarbursa.com. Halo, apa kabar Pak Usle? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Ya. Oke Pak Usle, ini Maria hari ini kita kan tema kita tentang B57 Plus ini Pak. Nah, kalau menurut Pak Usle sendiri, apakah B57 Plus ini benar-benar bisa menjadi game changer bagi Indonesia atau berisiko hanya sebagai wacana aja Pak? Gimana menurut Bapak? Potensinya sangat besar, ya. Tapi dengan catatan ini dieksekusi, tidak sekadar wacana. Jadi problemnya adalah selama ini, sebelum-sebelumnya banyak kadang ide-ide besar, tapi itu hanya sebatas pada wacana, jargon, itu belum sampai pada tahap eksekusi. Nah, saat ini kita melihat bahwa B57 yang diinisiasi oleh 3 negara. Jadi B57 ini, Maria, diinisiasi oleh 3 negara, Indonesia, Arab Saudi, dan Turki. Lalu kemudian ketiga negara ini bergerilya. Dan ini otaknya bukan dari pemerintah, tapi dari pebisnis swasta. Nah, karena itu kita berharap banyak lah ini, mari. Misalnya kita berharap banyak pada B57 Plus. Karena yang mau bergerak ini adalah para pengusaha negara-negara. Jadi B57 ini untuk publik, bagi yang baru pertama kali mendengar istilah ini, B57 ini adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pebisnis di 57 negara muslim di dunia. Plusnya itu adalah diaspora, adalah pengusaha negara-negara non-muslim yang pengusaha muslimnya sangat berpengaruh. Nah, jadi makanya disebut B57 plus. Ada plusnya. Jadi plus itu bukan sekadar aksesoris, tapi bahwa itu plus dengan negara-negara non-muslim, tapi pengusaha muslimnya kuat. Nah, itu jadi potensi ini untuk menjadikan Indonesia sebagai bukan lagi sebagai penonton, tapi sudah sebagai pengendali pasar. Bahkan di editorialnya Kabar Bursa, itu kita menyebutnya sebagai arsitektur baru ekonomi Indonesia. Nah, jadi kita sangat optimis, ya. Yaitu ini bisalah jalan, dan kita bisa berharap banyak pada B57. Dan dengan B57 ini Indonesia, segala potensi ada di Indonesia itu bisa dimaksimalkan. Karena ini yang bergerak adalah sudah para pengusaha swasta, tidak lagi berharap pada pemerintah. Bukan berarti B57 orang-orang di situ tidak percaya pada pemerintah. Buktinya di launchingnya tetap juga diharapkan ada Menteri Agama tetap diundang, kemudian menteri-menteri yang lain, Menteri Ekonomi Kreatif datang, ikut juga memberikan masukan. Sebelumnya sejumlah menteri juga menyatakan hadir, tapi di tengah jalan tiba-tiba batal. Seingat kita kemarin di launching B57 Plus di Aula Ar-Rasyad Istiqlal, itu ada sejumlah menteri yang mau hadir, tapi di tengah jalan ada perubahan.
Ya, baik Pak Usle. Kalau kita bicara potensi ini kan tentunya besar sekali ya seperti Ya. yang Pak Usle bilang. Tapi implementasi kan selalu jadi kunci. Nah, dengan posisi Indonesia sebagai pusat Asia Pasifik, apakah strategi untuk menjadi pemimpin ini sudah benar-benar siap, Pak? Dengan Indonesia menjadi inisiator bersama Arab Saudi dan Turki, itu berarti Indonesia siap, Mat. Ya. Eh, karena kalau dia tidak siap tidak mungkin maju. Nah, problemnya adalah kalau para pengusaha swastanya siap, tapi tidak disupport oleh pemerintah. Nah, tapi ada satu sinyal positif yang kita tangkap. Eh, Sejumlah event yang digagas dan untuk mempromosikan B57 itu mendapat support yang luar biasa dari pemerintah kita. Ya. Antara lain di Indonesia Economy Summit itu pemerintah melalui Menteri Agama hadir karena memang konsentrasi B57 ini adalah pada yang sifatnya syariah, bisnis syariah. Jadi tidak semuanya, tidak melebar kemana-mana ya. Tapi potensinya ini sangat besar. Ya. Nah ini hadir Menteri Agama kemarin juga di launching B57 di Istiqlal juga hadir Menteri Agama dan Menteri Ekonomi Kreatif. Itu luar biasa Mada. Jadi menurut kami kita di Newsroom Kabar Bursa itu melihat bahwa potensi B57 ini dan Indonesia sebagai pemimpin di region Asia Pasifik yang beranggotakan 16 negara itu tidak serta-merta, tapi itu memang karena Indonesia sebagai inisiator dan sebagai inisiator maka kemudian siap. Kemarin juga di launching B57, Sekjen B57 region Asia Pasifik Bapak Eka Sastra itu sudah menegaskan itu bahwa kita akan menjadikan B57 ini sebagai pembuka jalan untuk mengangkat dan memperbaiki ekonomi bangsa. Jadi ini bukan mau menggerogoti negara, tapi ini salah satu sumbangan real, sumbangan nyata para pengusaha Muslim di Indonesia untuk kemajuan bangsa. Gitu. Oke Pak Usle, kalau seperti yang tadi Pak Usle bilang, soal strategi tentu sudah disiapkan. Pertanyaan berikutnya adalah soal eksekusi di lapangan. Nah, menurut Pak Usle, ini sektor apa yang paling realistis dimenangkan oleh Indonesia dari B57 Plus ini dalam jangka pendek, Pak? Ya, jadi gini, Indonesia itu adalah negara Muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Muslim yang terbesar. Banyak negara, ya Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat ya. Sudah Amerika, India, dan Rusia. Indonesia terbesar keempat. Tetapi jumlah penduduk Muslimnya dia lebih besar daripada negara-negara Muslim yang lain dari 57 negara itu. Meskipun hanya berjarak sedikit antara Indonesia dengan Pakistan, tapi Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Itu adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa. Yang jika ini bisa dimaksimalkan, bisa dimanfaatkan, maka tentu ini adalah sebuah modal yang tidak kecil, adalah modal yang bisa diandalkan. Nah, lalu kira-kira di Indonesia sektor apa yang paling potensialnya? Kami di Kabar Bursa Newsroom, kita melihat bahwa yang paling penting itu, dan kemarin juga terungkap di launching B57 itu, yang disasar adalah industri halal. Nah, industri halal, kemudian UKM berbasis ekspor, kemudian logistik dan distribusi halal, serta industri kreatif syariah. Nah, salah satu juga yang disebut adalah kosmetik, ya, karena di negara-negara Muslim ini kan kaum perempuannya juga sangat membutuhkan kosmetik. Dan ini sebagai pasar yang besar. Nah, yang jadi problem adalah jika kemudian kita di dalam negeri sendiri tidak siap. Tapi kemarin Menteri Ekonomi Kreatif sudah menjelaskan, itu pemerintah, paling tidak kita tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Menteri Ekonomi Kreatif, pemerintah punya perhatian pada sektor UMKM. Itu ada 10 triliun yang dikucurkan hanya untuk memberdayakan UMKM. Nah, ini akan dikembangkan lagi banyak. Di Kabar Bursa juga sudah diberitakan itu. Teman-teman sudah menyampaikan bahwa dukungan pemerintah melalui industri kreatif, melalui UMKM itu juga sangat besar. Nah, karena itu kesimpulannya kita bisa menyebut bahwa Indonesia bisa memaksimalkan keberadaan B57 melalui sektor-sektor bisnis makanan dan minuman halal dan kemudian UKM. Kira gitu, Mar.
Ya Pak Usle, ini kan di balik peluang itu tentu ada resiko yang perlu diantisipasi. Menurut Pak Usle, seberapa besar resiko Indonesia justru dibanjiri oleh produk negara lain jika industri dalam negeri sendiri belum siap, Pak? Oh, risikonya sangat besar, Mar. Itu resiko yang dihadapi Indonesia sangat-sangat besar kalau kita tidak siap. Jadi syaratnya adalah industri domestik kita harus siap. Kemudian standar kita harus betul-betul bisa kompetitif, ya. Kalau pembina UMKM kita, pembinaan industri-industri dalam negeri tidak diperbaiki, ya standar itu hanya sekadar jargon saja, ya sudah, kita akan tersisih. Nah, karena itu tidak bisa tidak memang di sektor swasta, para pengusaha di bidang swasta ini sudah membentuk yang namanya B57+. Ya, kita berharap diikuti oleh sikap dan kebijakan pemerintah yang mendukung ke arah sana. Karena toh pada akhirnya hasil dari B57 ini akan kembali ke negara juga. Ya, ini para teman-teman yang berhimpun di B57, khususnya dalam negeri, para pengusaha itu tidak ada tujuan politik. Mereka betul-betul bisnis semata untuk menggali potensi yang ada di negara-negara Muslim, agar kemudian ini bisa dikembangkan dan kemudian kita tidak terlalu bergantung pada sektor yang lain. Jadi kita di B57 ini tidak sekadar ketika terjadi misalnya Hormuz kedua, konflik Hormuz ketiga, dengan B57 ini jalan, tidak ada urusan dengan itu. Kita akan tetap bisa bangkit karena ada potensi-potensi lain yang sangat besar. Ya, di bidang industri ini setiap hari orang makan, setiap hari orang minum. Ini besar sekali potensi itu. Nah, tapi lagi-lagi butuh dukungan pemerintah. Dalam hal apa? Dalam hal menyiapkan regulasi. Dalam hal menyiapkan regulasi yang memungkinkan industri dalam negeri itu bisa berkembang. Nah, problemnya adalah, ini kita lagi-lagi nih, kadang kebijakan pemerintah kita menabrak sendiri cita-cita dia, menabrak sendiri programnya. Katanya hilirisasi. Tapi membuka kerang selebar-lebarnya dari negara lain masuk dan tidak seimbang, tidak equal, tidak setara kedudukan kita. Barang kita kalau mau keluar begitu banyak syaratnya, tapi barang yang masuk longgar-longgar aja gitu. Nah, inilah yang kita harapkan dalam hal ini kita bahas itu di editorial bahwa tidak bisa tidak pemerintah wajib namanya menciptakan regulasi yang pro ke dalam industri dalam negeri. Karena kalau tidak kita jadi pasar lagi, bukan pemain. Nah, itu satu. Yang kedua, saat ini sejak berdiri OKI tahun 1969, OKI itu bukan nama orang ya, itu organisasi konferensi Islam. Sejak berdiri tahun 1969, mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi. Itu sejak berdiri OKI itu kecenderungannya adalah mengekspor bahan mentah, ya, bukan, dan mengimpor barang jadi. Nah, ini kan sebetulnya ketemu ruas dengan buku di Indonesia ya. Harapan B57 yang digagas oleh tokoh-tokoh bisnis Indonesia bersama tokoh-tokoh pengusaha besar dari Arab Saudi dan Turki, itu ketemu ruas dengan buku dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang akan mendahulukan namanya, atau yang dimana selalu digaungkan hilirisasi, semuanya dihilirisasi. Nah, itu sangat mendukung kalau hilirisasi ini jalan dengan baik dan benar, sesuai dengan tidak sekadar jargon, maka Indonesia betul-betul akan menjadi pemimpin pasar di B57 ini. Akan banyak manfaat yang bisa didapat dan maksimal ini B57. Itu Maria. Baik Pak Usle, dan kalau kita bicara soal resiko, biasanya kita kembali ke persoalan klasik yang belum sepenuhnya selesai Pak. Ini kan persoalan klasik seperti birokrasi dan perbedaan standar masih ada. Nah, apa yang membuat kali ini bisa berbeda Pak? Satu, ya, perbedaan yang sangat mendasar di B57 adalah pendekatannya bukan G to G, tapi business to business, pendekatan bisnis. Nah, biasanya kalau pendekatan bisnis adalah bagaimana mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan itu bersaingnya adalah kualitas produk. Nah, kemudian yang kedua, ini berbasis proyek, berbasis pekerjaan B57. Yang namanya pengusaha, ya tidak mau hanya sekadar MOU. Ya, kalau pemerintah kita kan, kalau dulu-dulu, ya bahkan sampai sekarang mungkin, kunjungan-kunjungan ke luar negeri,
akan ada masuk, ini kita sudah MOU, tapi sekadar MOU di atas kertas, ya, tidak ada realisasi. Nah, ini B57 memang tidak mengandalkan MOU, tapi B57 ini mengandalkan ada proyek yang dikerjakan, ada investasi yang tidak sekadar kesepakatan formal, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, kemudian berikutnya ada integrasi rantai nilai. Jadi bukan perdagangan biasa, tapi ada pembagian peran industri di antara negara 57 ini. Jadi misalnya Indonesia itu kuat di bidang apa? Ya saling ekspor impor lah. Tapi tentu harapannya adalah industri jadi, bukan bahan mentah yang dikirim. Nah, dalam hal ini kan kalau terjadi seperti itu, maka Indonesia tidak akan lagi banyak pengangguran, karena kan masyarakat akan bekerja untuk menghasilkan barang jadi itu kan tentu butuh tenaga kerja. Nah, jadi kita berharap bahwa kemudian pemerintah membuat regulasi yang tidak mempersulit industri dalam negeri berkembang, ya, dengan meninabobokkan pasar kita datang semua dari luar. Tapi bagaimana, ya, harapannya kira-kira begini, Mar. Kami di Newsroom itu berharap adalah kalaupun kemudian ada barang dari luar negeri masuk, ya, kita betul-betul ada kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga barang itu tidak serta-merta masuk ke Indonesia. Tapi harus ada beberapa hal, syarat-syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, contoh nih, di bidang otomotif, ini sudah sangat bagus nih. Produk-produk dari Cina masuk, tapi tidak boleh dirakit di luar negeri. Harus dirakit di dalam negeri. Itu tujuannya apa? Supaya ada serapan tenaga kerja. Nah, begitu juga dengan di B57 ini, teman-teman di B57 para pengusaha yang aktif dan bergabung di B57 harapan seperti itu. Mereka diberikan ruang. Jadi investor dari Timur Tengah, ya, silakan berinvestasi di Indonesia dan melibatkan pengusaha setempat. Jadi itulah tadi yang kita sebut ada pembagian peran industri antar negara. Jadi kita juga seperti itu. Ya. Indonesia penghasil karet yang cukup besar. Kita berharap tidak diekspor langsung karetnya, tapi barang jadi. Bahwa kemudian modal tidak cukup, silakan ada investor dari luar negeri bangun pabrik di Indonesia, kita bikin. Jadi kita tidak mengimpor lagi bahan-bahan dari luar, tapi kita ada karet dari kita, modalnya tidak ada, itu dibantu dibangun. Kira-kira seperti itulah konsep yang ditawarkan B57 sesuai yang kita berhasil teropong di Newsroom Kabar Bursa. Nah, kemarin juga di percakapan-percakapan banyak juga pakar, banyak juga pengamat ekonomi ya sudah mengingatkan bahwa kalau B57 itu masih mengulang memori lama, Oki, ya gaya Oki ini kan begini, bedanya B57 dengan Oki nih Maria, salah satunya adalah kalau B57 diinisiasi oleh pengusaha swasta, sementara kalau Oki diinisiasi oleh pemerintah, para pemerintahnya. Kemudian yang kedua, pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang diambil adalah pendekatan bisnis to bisnis di B57, sementara Oki G2G. Ya. Jadi kalau G2G sangat bisa jadi berubah kebijakan ketika berganti rejim. Nah, contoh nih di Amerika, begitu Donald Trump naik, hancur semua ini, nyaris tidak ada kepastian hukum. Suka-sukanya Trump. Ya, banyak pemimpin negara bilang Trump itu kan presiden gila. Tapi kenapa kita harus ikutan gila kan gitu. Nah, inilah yang kita berharap, kita harapkan ini semua dengan B57 plus ini segala hal yang memungkinkan ini jalan di tempat atau tidak maju-maju sama sekali itu bisa diselaraskan, bisa duduk bersama antara pengelola B57 dengan pemerintah. Ya. Nah, kita mendapat bocoran nih dari pihak B57 Plus bahwa komposisi kepengurusan di region Asia Pasifik itu akan betul-betul bottom up dari bawah. Jadi ini semua yang hadir kemarin di launching itu akan diundang, akan diajak bergabung dan diajak duduk bersama seperti apa baiknya. Sehingga kemudian yang duduk di B57 region Asia Pasifik itu bukan hanya dari satu komunitas tertentu, tapi dia betul-betul inklusi, melibatkan semua pihak dan diharapkan semua yang terlibat di B57 ini memberikan masukan apa lagi yang harus dilakukan. Kemudian di situ juga ada yang bisa nyambung ke pemerintah. Karena bagaimanapun juga yang mengendalikan negara adalah pemerintah.
teman-teman di B57 sudah mau berusaha maksimal, mau gerak cepat, tapi kemudian dihambat dengan regulasi, ya sudah, stop lagi kan gitu. Nah itulah tadi Maria bertanya soal potensinya, ya strateginya, ya itu. Jadi potensinya, risikonya sangat besar dengan ketika pemerintah berada pada garis yang bertentangan dengan ideologi yang dibangun oleh B57. Pemerintah seperti yang terjadi selama ini dalam mengelola negara, kadang tidak berbasis pada, ya mohon maaf harus kita bilang, dalam banyak hal itu tidak betul-betul mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Ya, lagi-lagi Maria, ini kita tarik lagi apa yang dikeluhkan akhir-akhir ini di kalangan kampus. Kita sudah mendengarkan informasi dari pengamat di tengah situasi yang rawan ini, konflik global, itu kan bahan bakar industri, bahan bakar minyak untuk sektor industri sudah naik gila-gilaan tuh, 60% kenaikannya. Nah, kemudian masyarakat diminta berhemat, tapi yang terjadi di lapangan adalah justru para elit yang tidak hemat. Yang harusnya berhemat itu siapa? Ya kan? Karena para elit di pemerintahan itu, mereka menggunakan fasilitas yang mewah-mewah itu dan tidak hemat-hemat itu bukan uang pribadinya dipakai, tapi uang APBN. Nah harusnya ya mereka lah yang menunjukkan penghematan dulu. Kalau misalnya saat ini kita dalam situasi sulit, berhematlah. Bagaimana masyarakat diajak untuk naik transportasi publik, sementara pejabat-pejabatnya tidak pernah mau melirik transportasi publik. Malah ada yang di sejumlah daerah kita lihat, ada yang pamer gunakan mobil mewah. Itu kan bertentangan, katanya efisien, tapi di pihak lain dia sendiri tidak efisien. Masyarakat matikan kompor kalau sudah selesai memasak. Ya memang siapa yang menyalakan kompor kalau orang sudah masakannya sudah matang kan? Kira-kira begitu. Hemat listrik, tapi di kantor-kantor pemerintahan kita bisa membeku kalau kita masuk. Itu kan tidak hemat. Banyak hal, ada juga yang menghemat itu, tapi ini lagi-lagi kita menemukan seperti itu. Jadi kita berharap betul-betul ini pemerintah menunjukkan keteladanan, karena keteladanan itu sesungguhnya ditunjukkan oleh, keteladanan itu tidak pernah dari bawah, Mar. Keteladanan itu idealnya adalah dari pemimpin, dari atas ke anak buah. Jadi kalau disebut mengajak ini tapi dia sendiri tidak melakukan itu, ya susah lah gitu ya. Nah itu Maria, kita berharap sekali lagi bahwa pemerintah tidak menganggap B57 ini sebagai sebuah sebagai sebuah virus yang harus diberangus, tapi ini dianggap sebagai sebuah bibit besar yang harus dipupuk, yang harus dijaga dan dirawat sehingga kemudian bisa tumbuh menjadi tanaman pohon yang besar dan memberikan manfaat seluas-luasnya buat masyarakat Indonesia. Karena tujuan dari teman-teman di B57 kita lihat itu betul-betul mau menciptakan arsitektur baru ekonomi Indonesia sehingga kemudian ke depannya harapan Indonesia emas di 2045 itu bisa diwujudkan. Bukan justru menjadi Indonesia cemas dan bukan Indonesia gemas dan Indonesia cemas, tapi Indonesia betul-betul hilang G-nya, hilang C-nya menjadi Indonesia emas. Oke, Mar. Ya, menarik ya Pak Ousle. Nah, Pak Ousle, kalau hambatan klasik ini bisa diatasi, dampaknya tentu akan lebih luas bahkan ke posisi Indonesia di level global. Nah, menurut Pak Ousle, apakah B57 Plus ini bisa mengurangi ketergantungan pada kekuatan ekonomi global atau masih terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut, Pak? Ya, saat ini B57 ibaratnya sebuah embrio baru sekali muncul, dan ini kita harus hargai inisiatif dari teman-teman yang aktif di B57 bahwa mereka melihat ada potensi besar, tapi selama ini tidak terkelola dengan baik. Coba dilakukan pendekatan, model pendekatannya yang berbeda dibandingkan dengan. Jadi begini, dari tahun 69 ada namanya OKI, tapi sampai hari ini ya sesama anggota OKI kadang saling memakan gitu ya. Nah ini diharapkan dengan B57 hal-hal yang seperti itu tidak terulang, Mar. Ya, jadi ini sebuah langkah strategis, tapi hasilnya akan baru terlihat dalam jangka menengah panjang. Jadi ini baru dimulai, dan kita berharap semua pihak, ayo kita bahu-membahu sehingga kemudian tujuan dan cita-cita dasar dari diadakannya atau dilahirkannya B57 ini betul-betul memberikan manfaat buat bangsa ini, Mar. Ya.
Ya, Pak Usle, ini kan jika skenario terbaiknya tercapai, menarik untuk melihat gambaran jangka panjang. Nah, ini jika berhasil, seperti apa posisi Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Pak Usle? Ya, jadi kalau ini misalnya berhasil, Indonesia akan menjadi negara yang maju, ya, bisa berdiri sendiri, yang harapan dan cita-cita yang selalu digaungkan Pak Prabowo, bahkan di pidato pertama Presiden ketika selesai dilantik, itu kemandirian Indonesia, kita akan swasembada beras, swasembada energi, dan terjadi kedaulatan pangan dan sebagainya, kemandirian nasional, itu bisa terrealisasi, bisa kita realisasikan. Jadi Indonesia dari pasar konsumsi besar itu bisa berubah menjadi hub perdagangan halal global, bisa menjadi pusat logistik dan distribusi di Asia Pasifik, paling tidak di 16 negara yang berhimpun di B57 region Asia Pasifik. Tapi tujuan besarnya adalah Indonesia bukan hanya bermain dan menjadi penguasa di B57 region Asia Pasifik, tapi tujuan besarnya adalah Indonesia bisa menjadi pengendali pasar. Jadi bisa menjadi orkestrator rantai nilai ekonomi Islam. Jadi kekuatan menengah baru kita dalam ekonomi global. Jadi ini kalau selama ini kita bergantung pada kekuatan, ada namanya G20, kita sangat bergantung pada mereka, maka kita berharap Indonesia ini betul-betul maju dengan memanfaatkan potensi yang ada di internal B57. Internal ya namanya juga B57 plus. 57 negara ini kita mampu membangun. Kita melihat ya. Nah, ini kan pemerintah punya datanya nih. BPS punya datanya, kementerian-kementerian punya data bahwa neraca perdagangan kita seperti apa. Kalau kita lihat laporan-laporan BPS setiap tahun, setiap bulan itu penyampaiannya, yang neraca perdagangan kita kan masih didominasi justru bukan dengan anggota B57. Didominasi oleh Cina, didominasi dengan Amerika. Padahal ini 57 negara sangat besar. Ya, potensinya sangat besar. Nah ini satu contoh kasus ini. Ini sekarang musim haji. Ya. Kalau ini B57 bisa maksimal, maka harusnya masyarakat Indonesia yang berangkat haji itu konsumsinya disiapkan oleh pengusaha dari Indonesia. Ya. Tapi bagaimana tergantung negosiasi pemerintah, kan untuk bisa masuk kan harus difasilitasi oleh pemerintah. Nah, kita berharap juga kedutaan besar Indonesia itu menjadi ya, pernah satu kali di editorial polling begini kita juga mengingatkan harusnya duta besar kita di negara-negara sahabat itu bukan hanya perwakilan pemerintah dan mengurusi administrasi pemerintahan di sana, tapi juga menjadi promotor untuk pemasaran produk-produk kita. Ya, jadi bagaimana orang-orang yang ada di kedutaan besar Indonesia tidak hanya mengurusi ada berapa orang Indonesia di sini, kemudian kalau datang pengurusan paspornya, pengurusan izinnya sebagainya, tapi sudah jauh lebih maju lagi. Mereka menjadi tenaga-tenaga pemasaran untuk kepentingan bangsa dan negara, membuka pasar. Dia bisa ngomong nih, bisa kerjasama nih dengan B57. Misalnya di Uzbekistan atau di Kazakhstan, potensinya apa? Nah kan Dubes yang dulu kan bagus sekali tuh menyampaikan ke kita, oh di sini ada potensi, dia menjalin komunikasi dengan pihak kampus. Nah, ternyata misalnya di Kazakhstan sebelumnya tidak mengenal namanya dunia sepak takraw. Itu dia mencoba memanggil orang kampus, ayo kesini dong, promosikan. Kemudian apalagi dari situ, ya kan event-event olahraga itu adalah ajang promosi. Kemudian hal-hal yang lain, kita bisa mengajak bersama. Nah, jadi sekali lagi kita berharap ini B57 ini bisa dimaksimalkan. Dan pemerintah dengan segala resources yang dimiliki, dengan segala SDM yang sudah sangat melimpah besar itu di luar negeri, betul-betul diberdayakan dengan baik. Jadi mereka adalah, ya bahasa kasarnya kira-kira begini, orang-orang di kedutaan, tapi ini tidak bermaksud mengajari etik berenang ya. Jangan sampai kemudian orang-orang Kemlu jadi sakit gigi dengan mendengarkan ini. Tapi kan harus diketahui bahwa peran-peran di Kementerian Luar Negeri itu betul-betul hanya untuk diplomasi. Diplomasi politik lebih banyak. Ya mohon maaf ya, kita menangkapnya itu di kabar bursa, di newsroom kabar bursa. Diplomasi politik luar negeri kita masih didominasi diplomasi untuk politik, kepentingan politik. Belum pada kepentingan bisnis, kepentingan untuk imbal dagang dengan negara-negara sahabat.
Nah, sementara yang lain, negara-negara sahabat itu kalau masuk ke sini, mereka itu mencari peluang-peluang dan kerjasama. Nah, itu kira-kira masukan untuk kita. Maria, dan posisinya Indonesia, ya lagi-lagi dalam 5 tahun ke depan, Indonesia kalau ini bisa dibenahi dari sekarang, itu tidak akan lagi ikut arus, tapi dia Indonesia betul-betul menjadi arsitek ekosistem ekonomi baru di kalangan, paling tidak di 57 negara anggota B57. Nah, kan negara kita ini, di seluruh dunia kan ada ratusan negara ya. Nah, B57 ini ya kita memiliki kedekatan emosional sehingga kemudian sebetulnya harusnya digampang dikelola. Gitu, Mar. Ya, Pak Husli, berarti kita sama-sama berharap semoga ya B57 Plus ini bisa menjadi arsitektur baru ekonomi Indonesia dan global serta siap menjadi pemain inti. Jadi bukan sekedar penonton saja ya, Pak. Iya, jadi kita berharap dengan B57 ini bisa menjadi lompatan strategis buat Indonesia menuju kedaulatan ekonomi. Tidak sekadar jargon kerjasama tanpa dampak nyata. Jadi yang kita harap dengan kehadiran B57, yang pertama gini ya, dengan kehadiran B57, teman-teman di B57 juga jangan terperangkap dalam memori masa lalu. Hanya sekadar membuat besar di nama, kosong diisi, kosong di realitas, kosong di eksekusi. Nah, begitu juga untuk pemerintah kita berharap B57 ini dijadikan sebagai salah satu perangkat untuk memajukan bangsa dan negara melalui jalur ekonomi kerjasama dengan negara-negara Muslim yang berhimpun di B57 dan negara-negara non-Muslim yang pengusaha-pengusaha Muslimnya sangat kuat. Itulah tanda di dalam B57 menjadi plusnya. Kira-kira begitu, Mar. Karena kalau ini tidak selaras, teman-teman di B57 jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, dan tidak ada persinggungan, tidak bergerak sama-sama seiring selaras, tapi dalam banyak hal justru bertentangan. B57 maunya percepatan investasi, tapi dihambat lewat regulasi. Nah, karena itu kita juga berharap mudah-mudahan komisi-komisi di DPR ini bisa melihat peluang ini, dan kalau perlu DPR mengundang teman-teman di B57 Plus Region Asia Pasifik ke DPR kalau mereka belum paham dan kalau mereka tidak merasa tidak nyaman kalau mau datang bertanya ke B57, ya sudahlah, undanglah, berikan ruang dan kesempatan kepada teman-teman di B57 untuk menjelaskan apa sebetulnya ini barang. Ya, B57 ini barang seperti apa? Apakah dia seekor naga, atau dia seekor tikus, atau seekor kambing dan seekor sapi? Ya, sehingga kemudian tidak muncul praduga macam-macam. Karena kalau misalnya tidak dipahami seperti apa ini B57, apalagi kemudian yang sampai ke telinga presiden misalnya, atau sampai ke telinga pimpinan di DPR adalah informasi yang keliru dan salah, maka pasti hasilnya akan lain, Mar. Pasti respon pemerintah, respon DPR akan berbeda. Nah, karena itu kita berharap teman-teman di B57 juga ini bisa membuka ruang dan kesempatan kepada siapa saja untuk mengetahui apa ini B57. Tidak cukup selesai sampai di launching. Tapi ini harus betul-betul dilakukan sosialisasi ke seluruh tanah air bahwa di B57 Anda bisa menghasilkan apa. Di B57 Anda bisa melihat apa. Nah, pengusaha di Papua itu bisa tahu bahwa di Jakarta ada kantor B57. Ya. Dan B57 apa? Dia menyediakan informasi tentang potensi-potensi bisnis, peluang-peluang bisnis di negara-negara sahabat. Lalu kemudian masuk ke Indonesia seperti apa. Jadi ini sekali lagi, ini juga mohon maaf teman-teman di B57, kan di sana kan para teman-teman juga di B57 ya. Ini sebuah barang yang bagus, sebuah ide yang luar biasa. Ya kira-kira sama lah idenya dengan MBG ya. Idenya bagus, programnya bagus, tapi implementasinya salah. Ya kan mohon maaf ini agak melebar sedikit, Mar. MBG itu kan tujuannya memberikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Tapi ternyata pengelolanya bukan menjadi operator pemberian makanan bergizi, tapi menjadi operator untuk mendapatkan gizi tanda petik buat dirinya sendiri. Nah gitu. Nah sekarang bagi B57 kita berharap B57 Plus ini
betul-betul menjadi media, menjadi sarana buat seluruh pengusaha di Republik ini, buat seluruh masyarakat di Republik ini, untuk bagaimana kemudian kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri, menghasilkan sesuatu yang bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Bisa mempercepat kesejahteraan. Tidak terlalu bergantung kepada APBN. Sekarang Menteri Keuangan sudah sakit kepala, gimana ini? Fiskal kita tertekan terus. Silakannya. Ada hal-hal yang harusnya bisa ditahan-tahan sedikit, ngotot, karena ya itu informasi yang sampai. Nah, karena itu sekali lagi, B57 ini memang harus disosialisasikan, tugas media juga, tugas Kabar Bursa juga sebagai official media partner official media di B57 untuk menyampaikan bahwa B57 ini adalah seekor makhluk yang tidak beracun, tapi makhluk yang bisa membawa kesejahteraan untuk kita bersama, sepanjang ini kita semua sama-sama mengelolanya dengan baik. Kira-kira gitu. Berarti B517 seekor makhluk yang tidak beracun dan tidak goib ya Pak, begitu ya Pak? Ya, jadi B57 ini bukan makhluk beracun, bukan makhluk goib, ini adalah benda nyata yang jika dikelola dengan benar, diberikan ruang dan kesempatan, ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat bangsa dan negara. Begitu, bukan sebaliknya. Baik Pak Husli, terima kasih banyak Pak untuk ya mohon maaf ya. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, B57 ini kita berharap teman-teman di B57 bisa menyelesaikan secepatnya seperti apa peran B57, seperti apa B57 ini akan mengambil peran seperti apa, sehingga kemudian tidak ada tanggapan macam-macam bahwa B57 ini, sehingga kemudian orang-orang akan menghindarinya. B57 ini sekali lagi jauh dari kemungkinan untuk dijadikan sebagai infrastruktur pemenangan untuk kepentingan sesaat. Ini adalah betul-betul untuk kepentingan ekonomi dan mengangkat ekonomi kita. Nah, makanya kemarin di launching itu mendapat support yang luar biasa dari Menteri Ekonomi Kreatif. Karena memang kinerja Menteri Ekonomi Kreatif juga akan terbantu dengan B57. Baik, Pak. Nah, kita bersyukur karena seorang Menteri Ekonomi Kreatif bisa menangkap dengan baik maksud dan tujuan B57 ini. Tapi ada juga yang belum apa-apa sudah takut. Wih, bahaya ini. Jangan-jangan ini, jangan. Nah, itu ini yang problem ya. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kita berharap di istana para pembisik-pembisik yang salah itu jangan lagi dibisik-bisik yang salah. Jangan bisikan-bisikan disampaikan kepada Presiden soal B57 adalah bisikan-bisikan keliru dan salah. Berikanlah informasi yang sebenarnya. Nah, kalau mau tahu, ya kalau Presiden dapat informasi, datanglah ke B57 ditanya langsung. Tidak mungkin sebuah organisasi, sebuah lembaga dibawa masuk ke masjid untuk melakukan kejahatan-kejahatan. B57 ini bukan bangsa teroris, bukan. Ini adalah pelecut semangat, membuka jalan agar kemudian kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa diwujudkan. Saya kira itu, Maria. Baik Pak Husli, sekali lagi terima kasih untuk waktu dan insight berharga yang sudah diberikan kepada sahabat Kabar Bursa hari ini. Thank you. Demikian editorial point pekan ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Kabar Bursa untuk mendapatkan isu terkini dan editorial point berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel Kabar Bursa dengan like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Tulis juga komentar Anda, bagaimana pendapat Anda terkait topik pekan ini. Jadilah yang pertama untuk mendapatkan informasi, analisis mendalam, sinyal harian, serta laporan eksklusif mengenai pasar hari ini dengan berlangganan Kabar Bursa Investor Pro. Untuk berlangganan, silahkan kunjungi kabarbursa.com. Saya Maria Rahu Halek bersama kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.